Horas Akadongan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri, siapa sih kami sebenarnya? Kami merupakan mahasiswa Institut Teknologi Sumatera dari program studi Teknologi Pangan. Melalui mata kuliah Kajian Makanan Tradisional Sumatera, kali ini kami akan mengajak kalian keliling makanan tradisional khas Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terkenal dengan danau terluasnya. Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Pulau Sumatera, Indonesia. Wilayahnya terletak di bagian utara Pulau Sumatera, di mana berbatasan langsung dengan Aceh, Selat Malaka, Riau, dan Samudra Hindia. Sumatera Utara memiliki populasi sekitar 14 juta jiwa dengan mayoritas penduduknya berasal dari suku Batak. Selebihnya berasal dari suku Melayu, Dairi, Simalungun, dan juga Nias. Kajian kuliner Sumatera sendiri dipengaruhi oleh kedatangan agama Islam dan juga pengaruh Tionghoa. Persiapkan ombus-ombus kalian ya dongan. Mari kita lihat satu persatu makanan tradisional yang ada di Sumatera Utara. Yang pertama adalah lapet. Siapa sih yang nggak tahu lapet? Apalagi yang sering ikut mama ke pesta adat Batak. Lapet atau kue ombus-ombus merupakan kue tradisional khas Sumatera Utara yang memiliki tekstur lembut, rasa manis, dan sedikit gurih. Lapet terbuat dari tepung beras, kelapa parut, gula putih, dan gula merah. Pemberian nama ombus-ombus berarti tiup-tiup. Pemberian nama dikarenakan ombus lebih nikmat disantap saat panas dengan. Lapet sendiri memiliki kandungan gizi yang banyak loh dongan-dongan. Selain lapet merupakan pangan gluten free, lapet mengandung protein, karbohidrat, kandungan serat, asam lemak omega 3 dan 6, kalsium, zat besi, dan kalium. Untuk selanjutnya, di sini ada makanan khas pohul-pohul, di mana jenis kue tradisional yang sangat populer di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara. Untuk bahan bakunya yang utama ada tepung beras dan terdapat bumbu khas yaitu gula merah dan kelapa parut muda yang dicampur dan dibentuk dengan kepalan tangan dengan cara pengolahan berupa pengukusan dan mengandung karbohidrat yang tinggi serta gluten free. Tepung beras akan membentuk pohul-pohul bertekstur lembut dan mudah dibentuk. Untuk kandungan gizinya, kue pohul-pohul ini mengandung seperti karbohidrat, protein, vitamin, zat besi, kalsium, lemak, omega 3, dan serat. Untuk sejarah kulinernya sendiri, pohul-pohul ini biasanya disajikan dalam acara marhusib atau pertemuan peranak calon keluarga mempelai laki-laki dan parboru atau calon keluarga dari mempelai perempuan untuk melakukan persiapan adat pernikahan. Menyajikan pohul-pohul dalam marhusib memiliki makna filosofi, yaitu bentuk kudapan menjadi bentuk genggaman yang keras dan tidak mudah hancur, melambangkan bahwa segala perdebatan dalam acara adat tersebut semata-mata untuk menghasilkan keputusan yang kuat. Selain itu, kepalan tangan hingga adonan padat melambangkan dialog dalam pesta adat saling mengisi dan saling memadatkan untuk menyempurnakan hajatan adat tersebut. Ketiga adalah asik. Asik merupakan makanan tradisional Sumatera Utara berbahan dasar ikan mas yang direbus bersama dengan rempah khas Batak, yaitu ada andaliman, kecombrang, dan juga honje dongan-dongan. Asik memiliki cita rasa khas berupa asin, asam, dan lembut, berkuah kuning, serta wangi khas rempah Batak. Asik memiliki filosofi ikan mas yang berenang di air jernih dan beriringan sebagai simbol berkat, doa, dan ungkapan syukur dongan-dongan. Konon katanya makanan para raja-raja Batak karena rasanya yang sangat lezat, dan arsik ini disajikan pada acara adat Batak. Berikut video pembuatan arsik dongan-dongan. Dapat dilihat dari video tersebut betapa menggiurkannya dek arsik ini ya dongan-dongan. Selain menggiurkan, arsik ini memiliki banyak kandungan nutrisi loh dongan-dongan, anti mikroba, antioksidan tinggi, tinggi protein, vitamin K, omega 3, tinggi serat, dan juga memiliki kandungan vitamin C. Baik, untuk selanjutnya ada Deke Naniura yang merupakan salah satu kuliner khas tanah Batak, Toba dan sekitarnya. Untuk bahan bakunya ada ikan mas segar mentah tanpa dimasak namun tidak amis. Untuk ikan mas diberi asam atau air buah unte jungga dan buah dari rempah. Kemudian didiamkan beberapa jam, sekitar 3-5 jam, yang kemudian setelah masak hasil dari proses fermentasi sudah bisa disantap. Untuk sejarah kulinernya sendiri, Deke Naniura pada zaman dahulu disajikan hanya pada momen istimewa tertentu saja. Deke Naniura dijadikan menu istimewa di hidangan khusus menjamu para raja, serta pada upacara adat di tanah Batak. Bahkan, para raja dahulu hanya mempercayakan kepada orang-orang tertentu untuk membuat Deke Naniura di Tapanuli Utara. Hanya koki dan juru masak kerajaan yang boleh membuat naniura, sehingga kuliner ini terasa elit. Seiring perkembangan zaman, semua orang ingin mencicipi makanan tersebut.
Untuk selanjutnya, di sini terdapat bumbu khas dari Dangke Naniura. Yang pertama ada unte ungga atau asam batak, lalu ada bunga kecombrang dan andaliman. Selanjutnya terdapat video dari pembuatan makanan khas tradisional Dangke Naniura. Untuk selanjutnya terdapat kandungan gizi dari Dangke Naniura, di mana kandungan gizi pada ikan mas yaitu kadar protein sebesar 15,23% hingga 17,83%, kadar lemak, dan kadar karbohidrat. Naniura ini mengandung bakteri asam laktat atau BAL yang mampu memproduksi isopolisakarida atau IFS, di mana IFS telah banyak diteliti memiliki aktivitas sebagai antioksidan, antibakteri, anti tumor, dan mampu meningkatkan imun pada tubuh. Selanjutnya yaitu mie gomak. Mie gomak merupakan makanan khas Sumatera Utara, tepatnya berasal dari tanah Batak. Disebut mie gomak karena dahulu ketika mie akan disajikan ke dalam piring, penyajiannya dilakukan dengan cara digomak atau diremas langsung menggunakan tangan. Namun saat ini penyajian mie gomak dilakukan dengan menggunakan sendok atau garpu karena untuk menjamin kehigienisannya. Mie gomak disebut sebagai spagetinya orang Batak. Karena mie gomak menggunakan bahan baku mie lidi dan menggunakan bumbu khas yaitu andaliman. Dengan cara pengolahan, merebus mie selama kurang lebih 10 menit, setelah itu menumis bumbu-bumbu halus, lalu menambahkan santan dan dimasak hingga mendidih. Lalu mie gomak siap disajikan di atas piring dan disiram dengan kuah. Mie gomak memiliki rasa yang pedas ketir khas andaliman dengan tekstur lembut dan kenyal. Biasanya dikonsumsi pada saat sarapan dan penyajiannya dengan cara direbus dan digoreng. Kandungan gizi dari mie gomak sendiri yaitu karbohidrat pada mie yang memberikan energi, sementara protein dari daging berkontribusi pada pembentukan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Dan lemak dalam saus kacang memberikan rasa yang kaya dan memberikan asupan kalori tambahan. Selanjutnya ada dali mie horbo atau bagot mie horbo yang merupakan makanan tradisional khas Batak Toba dari Tapanuli. Nama dali mie horbo berasal dari bahasa Batak, yang mana dali atau bagot yang artinya susu, sedangkan horbo yang artinya kerbau. Jadi, dali mie horbo ialah olahan dari susu kerbau. Makanan ini merupakan menu utama di setiap lomba dan acara adat seperti pernikahan pada suku Batak. Tahukah dongan, jika dali mie horbo terkenal dengan julukan keju Batak, karena memiliki tekstur dan rasa seperti keju. Bahkan, proses pembuatannya pun seperti membuat keju, yang mana membutuhkan bahan susu kerbau yang telah dipanaskan selama 15 menit untuk menghilangkan bakteri. Selanjutnya ada air perasan daun papaya dan air perasan nanas, yang berfungsi untuk menghilangkan bau amis dan mempercepat proses pembekuan susu. Dali mie horbo memiliki kandungan gizi diantaranya kaya akan lemak, karbohidrat, dan juga protein. Biasanya, dali mie horbo dapat dikonsumsi secara langsung atau dimasak menggunakan bumbu arsik, yaitu bumbu khas suku Batak yang memiliki rasa asam dan juga pedas. Selanjutnya yaitu daun umbi tumbuk. Daun umbi tumbuk adalah hidangan sayuran yang terbuat dari daun singkong yang ditumbuk. Secara tradisional, daun singkong ini ditumbuk dengan lesung dan alu batu. Adapun sejarah kuliner daun ubi tumbuk. Daun ubi tumbuk ini aslinya berasal dari Mandaling, Tapanuli Selatan. Konon, masakan ini dulunya adalah makanan para raja Batak. Di Medan, kami biasa menyebut singkong dengan ubi kayu, atau cukup dengan ubi saja. Masakan ini adalah makanan khas warisan Raja Batak. Kemudian, bahan baku daun ubi tumbuk yaitu daun ubi tumbuk khas Batak diolah dengan cara menumbuk daun singkong muda bersama kecombrang dan rimbang. Kemudian dimasak menggunakan bumbu halus, aneka rempah, dan santan. Adapun kandungan gizi daun ubi tumbuk. Daun singkong mempunyai kandungan gizi yang terdiri dari vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin C, magnesium, kalsium, kalium, zat besi, mangan, zinc, dan lain sebagainya. Selain itu, daun singkong mempunyai kadar kalori dan kadar lemak rendah. Gimana dongan-dongan? Tergiurkan dengan kuliner khas Sumatera Utara? Ditunggu ya kedatangannya di Sumatera Utara. Si Titi masih gopak, golang-golang pangharagutna. Otik sasadia si panganana hupatu pahami, rasai godang maapina suna. Matiku, molete godang dengan hora.